Selanjutnya kita akan membahas tentang induktor. Ini juga termasuk komponen elektronik yang pemanfaatannya tuh banyak dalam industri elektronik. Selain resistor dan yang sudah kita bahas itu kapasitor. Ini ada induktor. Induktor itu apa? Induktor pada dasarnya adalah solenoida ini atau lilitan. Boleh solenoida, boleh lilitan. Tetapi akan bisa disebut induktor jika dia itu dialirin sumber AC. Ingat, kalau dialirin sumber DC ini akan menjadi magnet. Tapi ketika dialirin sumber AC, dia akan bersifat sebagai induktor. Nah, induktor itu bagaimana? Ceritanya seperti ini. Ingat, kalian harus masih ingat ini ya. Kalau misalkan arah arusnya sesuai dengan 4 jari, ini berarti ini kan putarnya ke sana, ini gambarnya kayaknya keliru ya ini ya, gambarnya keliru. Ini arusnya ke arah sana. Kalau misalkan diputar searah 4 jari, berarti ini harusnya medan magnetiknya arahnya ke bawah. Ya ini gambarnya keliru. Kayaknya ini gambarnya saya balik jadinya. Ini yang keliru. Ini keliru ya. Sip. Sip. Nah, nanti arah B-nya ke bawah. Berdasarkan aturan tangan kanan yang memeras tuh. Ini syarat memahaminya pakai itu. Ini jika ini penjelasannya yang kata-kata ini saya jelaskan dalam bentuk gambar di sini. Sumber AC itu terkenal sumber bolak-balik. Jadi saat dia ini positif, di sini negatif. Tetapi dalam tempo singkat yang positif ini jadi negatif, kemudian yang sini menjadi positif. Biasanya ditulis frekuensi, ada juga ini di speedonya PLN itu frekuensinya itu 25 Hz. 25 Hz itu artinya adalah dalam 1 sekon ini terjadi perubahan positif negatif itu 25 kali. Jadi positif negatif negatif positif positif negatif negatif positif kayak itu. Berubah-ubah. Kita menjelaskannya ketika ini positif, ini negatif. Maka pada kumparan atau solenoida ini arusnya kan ke sana ya, ke bawah. Ini juga arusnya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Gunakan aturan tangan kanan. Maka yang di sini adalah B. B-nya adalah keluar. Sorry, yang di sini adalah kutub utara, yang di sini adalah kutub selatan. Gitu ya. Itu saat di sini positif. Nah, ini saya rubah warnanya. Kemudian saat yang di sini negatif, kemudian yang di sini positif, gitu ya. Berarti kan arusnya adalah ini ke arah sana, yang warna biru sama warna merah, konsentrasi, fokus. Berarti nanti arusnya menjadi ke arah sana, ke atas gitu ya, pada kumparan depan. Menggunakan kaidah tangan kanan, kalau arusnya ke atas, maka yang di sini akan menjadi U, yang di sini akan menjadi S. Medan magnetiknya keluar ke sana jadinya tuh, gitu ya. Nah, perubahan medan magnetik tadi, jadi awalnya kan ke arah sana nih, ke arah sana, ke arah kanan, kemudian balik secara otomatis menjadi ke arah kiri. Kan seakan-akan ada kutub utara yang menusuk, ada kutub utara yang menusuk ke sana. Ingat, kalau ada perubahan medan magnetik yang menembus solenoida itu akan menghasilkan GGL induksi, gitu ya. Padahal perubahannya itu kalau listrik AC 25 kali dalam 1 sekon, gitu ya. Artinya tusukannya tuh bertubi-tubi gitu ya. Awalnya ditusuk ke kanan, kemudian ditusuk ke kiri, ditusuk ke kanan, ditusuk ke kiri. Perubahan flux itulah yang menghasilkan GGL induksi yang namanya GGL induksi diri gitu. GGL induksi diri. Karena yang menusuk dirinya sendiri gitu ya. GGL induksi diri. Semoga penjelasan saya mengena. Nah, GGL induksi diri itulah yang namanya induktor. GGL induksi diri rumusnya L dI per dt. dI per dt ini perubahan arus terhadap waktu. Perubahan arus listriknya nanti terhadap waktu. L-nya itu induktor. Satuannya Henry. Gitu ya. Nah, untuk menentukan L, untuk menentukan besar L, silahkan lihat di modul penjabarannya. Di sini saya menjelaskannya singkat. L itu
gabungan dari GGL induksi akibat perubahan flux dan GGL induksi akibat induksi diri. Maka kita dapatkan L itu adalah mu0. Mu0 itu nilainya 4pi kali 10⁻7 N kuadrat. N itu banyaknya lilitan. Banyaknya lilitan pada solenoida ini. A-nya adalah luas solenoida, luasnya ini. Luasnya solenoida ini. Per L. L itu panjangnya solenoida ini. Gitu ya. Itu untuk menghitung besarnya induktor atau induktansi diri induktor. L simbolnya, satuannya Henry. Menghitungnya seperti itu untuk mencari besarnya. Kita harus tahu banyak lilitan, kita harus tahu luasnya ini. Kalau ini luasnya bentuknya lingkaran berarti PR kuadrat, L-nya adalah panjangnya induktor. Gitu ya. Itu untuk mencari induksi diri atau GGL induksi diri. DI per dt sekali lagi turunan I terhadap dt. Nah, kita juga bisa, kalau di kapasitor kan kita bisa menghitung energi pada kapasitor setengah CV kuadrat. Ini juga ada energi yang tersimpan di induktor. Setengah LI kuadrat. L-nya adalah induktor, I-nya adalah arus. Dikuadratin dibagi 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ngerjain soal-soal ini. Ini dalam bentuk turunan. Kalau yang ini solenoida, ya ini mencari induktornya ya, mencari arusnya, ya ini bisa dikerjain besok.